Halo teman-teman semuanya, selamat datang di materi pertama, pengenalan UI UX Design. Di video ini, kita akan belajar apa itu UI dan UX, serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam membuat produk digital. Di gambar ini, kita bisa melihat dua desain halaman booking detail. Walaupun tampilannya mirip, tapi pengalaman penggunanya yang dirasakan berbeda jauh. Desain sebelah kiri, pengguna kita bisa melihat terlihat bingung dan cemas. Kenapa? Karena beberapa hal pada UI, pertama yang kurang jelas, seperti warna, notifikasi yang kurang kontras, informasi status yang tidak terlalu terlihat, dan spacing terlalu padat. Akibatnya, pengguna tidak yakin apakah pesanannya sedang diproses. Sedangkan di sebelah kanan, desainnya itu rapi, komunikatif, warna status lebih jelas, informasi lebih mudah terbaca, dan layout lebih lapang. Hasilnya, pengguna merasa lebih aman dan yakin bahwa proses sedang berjalan. Nah, jadi apa sih itu UI ataupun User Interface? Jadi user interface ataupun UI adalah elemen visual yang menghubungkan pengguna dengan produk digital. Teman-teman bisa melihat ini adalah aplikasi ataupun tampilan yang kalian sering pakai. Sosial media yaitu Instagram. Nah, kita bisa menggunakan ataupun kita tuh sudah menerapkan UI pada aplikasi sosial media kita sehari-hari. Contohnya Instagram. Jadi apa yang kita lihat pertama kali itulah yang disebut UI, User Interface. Nah, tujuan utamanya itu adalah apa? Untuk membuat pengguna bisa melihat, memahami, dan menggunakan produk dengan mudah. Nah, jadi peran UI designer ini ada beberapa peran yang dihasilkan oleh seorang UI designer. Pertama, membuat visual design, warna. Sebenarnya kita ada warna nih di sini. Tipografi. Contoh ada tulisan product lab, this is my first project. Nah, layout itu ada jarak antara padding margin kanan sebelah kiri. Kemudian mendesain komponen UI seperti button, form, card, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah memastikan konsistensi style di seluruh aplikasi ataupun desain sistem. Kita bisa melihat jarak antara story orang-orang ini, gitu, jelas. Nah, contoh elemen UI itu adalah ada warna, button, tipografi, icon, dan navigation. Nah, warna ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ada warna primary, secondary, dan lain-lainnya. Kayak gitu. Nah, sedangkan apa itu UX ataupun User Experience? Gitu. Nah, UX ini adalah pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan produk digital. Jadi, apa yang kita rasakan, apakah mudah ketika melakukan suatu pemesanan tiket kereta api contohnya, ataupun pemesanan barang ataupun apapun di e-commerce contohnya. Apakah dapat kesulitan ataupun tidak? Nah, ini yang dinamakan UX gitu. Tujuan utamanya itu adalah apa? Untuk menciptakan pengalaman pengguna dengan mudah, nyaman, dan kepuasan pengguna. Nah, peran UX ini, UX designer ini adalah salah satunya itu memahami kebutuhan dan perilaku pengguna melalui riset. Contohnya kita mengumpulkan pain point, kita mengumpulkan riset permasalahan user atau apapun. Kenapa harus dibikin aplikasi ini? Nah, ini riset kepada user ataupun responden yang akan menggunakan aplikasi ataupun produk kita, kayak gitu. Nah, kemudian mendesain alur interaksi yang intuitif dan mudah dipahami, flow. Contohnya itu, dari flow A sampai Z mudah dipahami. Kemudian menguji dan menyempurnakan desain berdasarkan umpan balik pengguna, feedback. Jadi aplikasi yang kita buat itu tidak semata-mata ketika udah selesai, udah lepas. Tidak dong. Aplikasi yang bagus itu adalah aplikasi yang terus di-maintain. Ketika ada feedback dari user, kita perbarui misalnya fiturnya, ataupun tidak perlu di-revamp, ataupun kita kasih masukan atau apapun, tampung riset segala macam. Oh, ini kayaknya user kesulitan di sini nih. Kita menyempurnakan desain ataupun menyempurnakan flow dari feedback user.
kayak gitu. Nah, ini adalah peran UX designer gitu. Nah, contoh elemen UX ada namanya breadcrumb, teman-teman. Nah, breadcrumb ini tujuannya itu adalah apa? Untuk membantu pengguna tahu mereka sedang di mana dan mudah kembali ke halaman sebelumnya. Psikologi yang mendukung ini adalah Law of Proximity dan Recognition over Recall. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, teman-teman. Nah, contohnya kita ingin masuk ke halaman makanan dan minuman, balik lagi back. Nah, kalian tinggal 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 klik ataupun kursornya tinggal ke arah sini, dia langsung pindah ke kamar ataupun halaman makanan dan minuman. Tuh, jadi kita tahu bahwa kita itu sedang berada di halaman beranda kategori utama makanan minuman dan di makanan kering, teman-teman. Nah, jadi perbedaan UI dan UX itu apa sih kayak gitu? Jadi, perbedaan UI dan UX itu pertama fokusnya. Kalau UI itu fokus pada tampilan visual dan estetika, sedangkan UX itu fokus kepada pengalaman dan kenyamanan pengguna yang tadi sudah dibahas. Nah, tujuannya itu apa untuk kalau UI? UI itu membuat tampilan menarik, bagus, dilihat oleh orang. Tapi ingat teman-teman, aplikasi yang bagus ataupun yang keren itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah user. Ingat itu ya. Nah, kemudian untuk UX tujuannya itu membuat interaksi mudah dan menyenangkan. Nah, output yang dihasilkan dari UI itu adalah desain tampilan mockup, contohnya prototype, sedangkan UX itu adalah alur pengguna, wireframing, ataupun testing. Nah, terus apa sih skill yang harus dikuasai oleh seorang UI dan UX gitu? Nah, untuk UI ini adalah pertama, kita tentu dong harus bisa membuat UI mockup. Kemudian UI style guide gitu. Prototyping, desain handoff, user flow, interaction design, dan UI trend. Sedangkan skill yang harus dipunyai oleh seorang UX itu adalah pertama user research, user persona, wireframing, task analysis, usability testing, journey mapping. Nah, skill-skill ini kita akan bahas pelan-pelan di video selanjutnya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan nonton di video ini doang. Teman-teman terus ikutin channel Product Lab ini, teman-teman. Nanti kita akan belajar pelan-pelan, sharing session tentang UI dan UX gitu. Nah, tools yang digunakan itu adalah kalau UI biasanya itu menggunakan Figma, Adobe XD, Sketch, sedangkan UX itu pakai Miro, Maze, Bigzam, Hotjar. Tapi sekarang tenang teman-teman, UX itu sekarang toolsnya itu bisa menggunakan Figma gitu. Yang tren sekarang itu yang udah dipakai oleh orang-orang UI dan UX itu sekarang menggunakan Figma. Figma ini adalah tools ataupun aplikasi yang bisa riset, bisa bikin flow dalam satu tools, bahkan termasuk bikin UI dan prototipe-nya gitu. Jadi, analoginya yang secara simpel biar teman-teman masuk nih, paham nih. Jadi UI itu adalah sama dengan UI itu sama dengan rasa dan tampilan makanan. Sedangkan UX itu adalah proses menikmati makanan apakah enak, nyaman, memuaskan. Nah, ini adalah analogi secara simpel. Gitu. Nah, teman-teman sebenarnya sudah merasakan gitu UI UX dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya itu ada botol kecap ataupun saus gitu. Ada GPS screen yang dulu GPS mobil itu mungkin masih manual gitu atau belum digital lah gitu. Sekarang udah digital bisa melihat maps gitu. Kemudian ATM, terus ada papan keberangkatan, schedule. Kalau dulu tuh mungkin masih pakai tulisan, tapi kan sekarang udah digital. Terus remote TV. Saya juga dulu pernah ngalamin ketika TV tabung, mencet gak ada remote, pakai apa? Pakai kaki sambil tiduran tuh. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kayak gitu kali. Nah, ini sekarang udah ada remote, enak. Bahkan bisa pakai HP. Ada yang bisa pakai HP, teman-teman. Nah, contoh kita analogikan botol chaos ini. Secara tampilan kita bisa melihat bagus yang pakai kaca yang sebelah kiri gitu.
Tetapi secara penggunaan, lebih enak yang sebelah kanan. Kenapa? Karena yang sebelah kanan ini, ketika ingin menuangkan saus ataupun kecap ini, tinggal dipencet. Sedangkan yang sebelah kiri ini harus dipukul-pukul dan dibalik dulu, balik-balik dulu, baru dipukul-pukul, baru dia keluar. Sedangkan yang sebelah kanan ini dipencet langsung keluar. Nah, itulah analogi UI UX dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, jadi pada materi penutup ini, UI dan UX adalah disiplin yang berfokus pada menciptakan produk digital yang mudah digunakan, bermanfaat, menyenangkan, dan berdampak pada bisnis. Nah, ini tujuan utamanya itu berdampak pada bisnis. Kenapa ada aplikasi masih bertahan sampai sekarang? Karena memang mereka merasakan user itu manfaatnya dan dampaknya pada bisnis. Dan UI dan UX ini saling terkaitan, namun memiliki fokus yang berbeda. Jadi ingat teman-teman, UI dan UX ini dua hal yang berbeda. Jadi, mulai dari hari ini, setiap kali kamu pakai aplikasi, coba pikirkan teman-teman, kenapa ya aku suka ataupun benci pakai aplikasi ini? Nah, dari sana kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan nanti case-nya mungkin aplikasi yang pernah kita pakai sehari-hari. Kenapa sih saya suka aplikasi ataupun benci? Nah, kita bisa revamp ataupun redesign aplikasi itu secara apa yang kita dapatkan gitu. Nah, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton pengenalan materi UI UX design di channel Product Lab. Sampai jumpa.